Oke, hari ini saya akan membahas tentang topik pengenalan algoritma. Hasil pembelajaran dari topik ini adalah pelajar dapat memahami apa itu algoritma. Dan subtopiknya adalah ada definisi algoritma dalam programming, ada pseudocode, dan flowchart. Nah, apa sih algoritma itu? Algoritma adalah langkah-langkah secara urutan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah seperti apa? Misalkan di sini kita algoritma tentang memasak mie instan yang benar seperti apa. Nah, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Dari menyiapkan mie instannya, alat makannya, alat masaknya, sampai kita menyalakan kompornya, dan sampai kita dapat mengaduk mie-nya dan bumbu-bumbunya hingga merata. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk memasak mie instan yang benar. Jadi kesimpulannya adalah algoritma itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah untuk melakukan sesuatu yang diinginkan seperti ini. Seperti memasak mie instan yang benar. Nah, maka dalam algoritma dalam programming itu seperti apa? Sebenarnya intinya sama definisinya. Cuma kalau dalam programming itu kita menggunakan komputer saja. Dengan adanya algoritma yang ada, kita convert ke dalam komputer. Seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Algoritma misalkan menukar dua variabel, dua angka. Nah, di sini kita harus siapkan dulu nih variabelnya nih. Ada 3 variabel untuk menukar angka 1 dan angka 2. Setelah itu, kita bisa memindahkan nilai angka 1 ke dalam si tampung, variabel tampung, lalu si angka 2-nya dimasukkan angka 1-nya, lalu si angka 2-nya masukkan ke dalam si tampungnya. Ini akan menukar si nilainya tersebut. Seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam algoritma itu bisa dideskripsikan. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Ada 2 cara untuk mendeskripsikan algoritma, yaitu pertama dengan pseudocode, kedua dengan flowchart. Apa sih pseudocode itu? Pseudocode adalah sebuah cara untuk mendeskripsikan sebuah algoritma yang menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi dengan bahasa yang kita gunakan saja. Biasanya pseudocode itu menggunakan bahasa universal seperti bahasa Inggris. Oke. Nah, pseudocode itu diawali dengan kata start dan diakhiri dengan kata end. Lalu memakai indentasi dan untuk setiap statementnya, indentasi itu apa? Itu merupakan seperti paragraf yang menjorok ke dalam. Seperti itu, untuk membedakan setiap statementnya. Oke. Kata-kata apa saja yang biasa dipakai di pseudocode? Pertama tuh read. Read itu biasanya digunakan untuk menginput. Kedua itu write, digunakan untuk menampilkan. Set digunakan untuk membuat inisialisasi atau deklarasi suatu nilai. If else digunakan untuk membuat kondisi percabangan. Do while digunakan untuk membuat kondisi perulangan. Seperti itu. Oke, contoh pseudocode seperti ini. Misalkan seperti tadi ya, algoritma menukar dua angka dalam programming. Nah, di dalam programming membuat seperti apa? Jangan lupa dituliskan dengan start. Lalu kita harus membuat variabelnya tadi, set angkanya ada berapa. Lalu set angkanya yang kedua ada berapa nilainya. Lalu kita buat variabelnya bernama tampung. Nah, bagaimana cara menukarnya? Nah, si tampung ini kita ambil angka 1 ke dalam tampungnya. Lalu kita masukkan angka 2 ke dalam angka 1. Lalu angka yang tadi ditampung itu kita masukkan ke dalam angka 2. Maka di sini terjadi pertukaran angka. Nah, jika di programming dibuatnya seperti ini. Jangan lupa ditambahkan kata and. Oke. Flowchart. Flowchart itu apa? Flowchart adalah sebuah cara untuk mendeskripsikan sebuah algoritma yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Oke, ini simbol-simbolnya. Bentuknya seperti bentuk yang pertama adalah terminatornya untuk menandakan dia mulai kapan dan diakhirin kapan. Nah, bentuk persegi panjang ini merupakan fungsinya digunakan untuk proses. Nah, bentuknya segi empat ini atau belah ketupat ini biasanya dipakai untuk selection atau memberikan kondisi percabangan.
kotak yang ada garisnya ini disebut dengan dokumen, untuk menampilkan dokumen biasanya. Lalu di sini ada untuk tanda panahnya, ini digunakan untuk arahnya setelah proses ini mau lakukan kemana. Yang ini adalah konektor. Konektor ini yang bulat ini, lingkaran seperti ini, digunakan untuk konektor. Misalkan kita ada proses tapi di dalamnya itu ada subproses lagi, kita bisa menggunakan konektor ini. Nah, yang ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk konektor antara halaman. Seperti itu. Nah, contoh flowchart seperti apa? Misalkan kayak tadi ya, algoritma menukar dua angka. Ada start, ini prosesnya kita harus mengset angka satunya sama dengan 10, angka 2 sama dengan 20, dan variabel tampungnya. Lalu kita tambahkan arah panahnya untuk proses penukarannya, lalu selesai. Oke. Untuk topik hari ini sudah selesai. Terima kasih.